Selamat jumpa kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Apa kabar anak-anakku semua? Ibu harap dimanapun kita berada, kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang media massa. Untuk kali ini, Ibu harapkan kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Media komunikasi sangat berkembang pesat di masa dewasa ini. Sebagai dampaknya, itu sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Media massa itu ada menjadi dua faktor, yaitu yang pertama faktor negatif dan faktor positif. Namun anak-anak remaja kami sekalian itu dengan sangat polos mengadopsi semua tentang media massa. Jadi pada kesempatan ini kita diharapkan semua bersikap kritis terhadap media massa. Artinya kita bukan secara mentah menolak apa itu media massa, apa itu ideologi, tetapi kita harus mampu bersikap kritis terhadap apa itu media massa supaya kita mampu mengolah dan menambah nutrisi dan kualitas diri kita. Berikut adalah penjelasan tentang materi bersikap kritis terhadap media. Sikap kritis mengandaikan kedewasaan berpikir, mampu mempertimbangkan baik buruk sesuatu hal, selektif, dan mampu membuat skala prioritas dalam menentukan pilihan-pilihan hidup. Dengan demikian, kita akan dapat menempatkan media massa pada tempat yang semestinya bagi perkembangan dan kemajuan diri kita. Hendaknya kalangan kaum muda berusaha supaya dalam memakai upaya-upaya komunikasi sosial mereka belajar mengendalikan diri dan menjaga keterlibatan. Oke, pada penjelasan pertama, tadi sudah Ibu singgung bahwa ada dua pengaruh media. Yang pertama adalah pengaruh positif dari media. Pengaruh positif yang pertama mendekatkan manusia satu sama lain. Ini adalah bisa kita ambil contohnya itu melalui video call. Nah, itu kita mendengar suara dan melihat gambarnya. Pengaruh positif yang kedua dapat membuat terlibat pada peristiwa di belahan bumi lainnya. Lalu pengaruh positif yang ketiga menyajikan gambar dan suara yang lebih canggih seperti musik stereo, gambar 3 dimensi, dan lain sebagainya. Ini misalnya video-video yang sering kita buat pada kesempatan ini, video pembelajaran. Nah, ada di situ tentang pohon, alat-alat komunikasi, pokoknya yang menarik untuk menambah semangat belajar kita. Lalu pengaruh yang kedua yaitu pengaruh negatif dari media. Pengaruh negatif yang pertama, jadwal dari hidup kerja kita menjadi tidak teratur. Ini sudah kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena terlalu banyak menonton televisi, jadwal kerja kita menjadi tertunda. Kita sering menunda-nunda pekerjaan sehingga apa yang terjadwal menjadi tugas dan pekerjaan kita tidak dapat dikerjakan dengan maksimal. Ada anak-anak kami sekalian, ya, tidak mengerjakan PR atau mengerjakan PR dengan asal-asalan karena lebih mendominasi di situ adalah media. Lalu pengaruh negatif yang kedua, kecanduan dan keterlibatan pada kekerasan, siaran TV atau chattingan internet atau HP SMS. Nah, ini hampir setiap hari kita laksanakan karena terlalu larut malam kita chattingan atau bermain game internetan sehingga kita lama bangun pagi. Apalagi pada masa pandemi ini kita belajar melalui internet, jadi kita lupa mengerjakan tugas, lupa mengabsen dari Google Classroom.
Lalu pengaruh negatif media yang ketiga, arus urbanisasi sering disebabkan oleh tayangan yang glamor tentang kehidupan kota. Nah, apa yang kita lihat di iklan-iklan televisi itu jugalah yang mempengaruhi diri kita, sehingga ya kita mengikuti gaya hidup orang lain yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Tren yang berkembang. 1. Budaya materialistik dan hedonistik. Budaya materialistik dan hedonistik adalah hidup berlimpah materi dan berkesenangan. Manusia diukur dari apa yang dia miliki, misalnya rumah, mobil, dan lain sebagainya. Bukan dituntut atau dibina di situ adalah karakter, tetapi gaya hidup. Lalu, tren yang berkembang yang kedua, individualisme. Individualisme umumnya muncul akibat perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang sedang berlangsung. Yang ketiga, pluralisme. Pluralisme berarti bahwa orang dari berbagai suku, daerah, agama, keyakinan religius, dan politik bercampur-campur di kampung-kampung, di tempat kerja, kendaraan umum, di rumah sakit, dan dimanapun juga. Tidak ada masyarakat yang tertutup dan tradisional murni. Yang keempat, isu gender. Pembebasan kaum perempuan akan menjadi pembebasan umat manusia seluruhnya menuju masyarakat baru dengan paradigma sosial baru. Yang kelima, isu lingkungan hidup. Sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai pembuatan yang konyol dan bunuh diri. Yesus Kristus kritis terhadap tawaran-tawaran keduniaan. Sesudah Yesus berpuasa selama 40 hari di padang gurun, secara fisik Yesus lemah. Kondisi lemah tersebut dimanfaatkan oleh iblis untuk mencoba Yesus. Ia mencoba Yesus dengan menawarkan hal-hal yang menggiurkan. Ini dapat kita lihat dalam Injil Lukas 4 ayat 3 sampai 13. Isinya yang pertama, roti, rezeki, jaminan sosial ekonomi. Yang kedua, kedudukan dan kekuasaan. Yang ketiga, kesenangan dan kenikmatan. Nah, dari ketiga ini sangat ingin dimiliki oleh seluruh umat manusia. Hanya saja di sini Yesus menunjukkan Ia lebih memperjuangkan kerajaan Allah daripada kenikmatan duniawi. Godaan-godaan iblis bertujuan agar Yesus menggagalkan pilihan mewartakan kerajaan Allah dan supaya menyibukkan diri dengan jaminan sosial, ekonomi, kekuasaan, dan kesenangan. Yesus menolaknya bukan karena hal itu buruk, tetapi karena ada hal yang lebih pokok, yaitu kerajaan Allah. Nah, jadi di sini Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus lebih mementingkan kerajaan Allah daripada kenikmatan-kenikmatan duniawi. Karena kebahagiaan kekal itu, kehidupan kekal itu adalah dengan memperoleh kerajaan Allah. Bersikap kritis pada media dan berbagai ideologi menunjukkan bahwa kita mempunyai sikap iman. Yang pertama, sikap iman merupakan bentuk sikap bagaimana kita menerima Allah dan kasih Allah yang diwahyukan kepada kita dalam pribadi Yesus melalui komitmen-komitmen kita. Yang kedua, sikap kritis terhadap ideologi yang ada semestinya membuat kita mampu bertahan dan berkembang sebagai seorang Kristen yang sejati di tengah-tengah dunia. Yang ketiga, konsekuensi dan dasar dari hidup kritis adalah berani menyatukan diri ke dalam perkembangan dunia dan berani melepas apa yang nikmat dan menjadi murid Kristus. Sikap kritis ini mempunyai 3 proses dasar. Yang pertama, berusaha memusatkan diri pada perkembangan nilai-nilai
hidup yang lebih sempurna, yaitu ke arah hidup Allah sendiri. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat menumbuhkan semangat dan kualitas diri kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.